A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi yang baik, yang hebat. Semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Tidak bosan-bosannya Pak Guru ingatkan pada kalian semua, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ingat, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kemudian jaga jarak. Jangan lupa berolahraga untuk kebugaran kalian sendiri, untuk kesehatan kalian sendiri. Dan selanjutnya, makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan imun. Pagi ini Pak Guru akan menjelaskan kalian tentang the present perfect tense, bentuk sudah. Tolong kalian perhatikan baik-baik, kemudian setelah pelajaran ini, Pak Guru mohon pada kalian semua untuk mencatat di buku besar kalian atau di buku catatan. The present perfect tense adalah suatu tense yang digunakan untuk menggambarkan suatu aktivitas yang telah dilakukan pada saat ini. Sekali lagi, Pak Guru jelaskan definisinya. Present perfect tense adalah suatu tense yang digunakan untuk menggambarkan suatu aktivitas yang telah, ingat, yang telah dilakukan pada saat ini. Penekanannya adalah yang telah, yang sudah. Disebut perfect karena aktivitas itu telah terjadi atau sudah diselesaikan secara sempurna pada saat ini. Saat ini adalah present. Maka present perfect tense memakai have, has yang ditambahkan verb ketiga. Have, has tambah verb ketiga kita terjemahkan dengan sudah. Dengan sudah atau telah, yang artinya sudah. Sekali lagi, have ditambahkan verb yang ketiga, artinya sudah. Hati-hati anak-anakku sekalian, di sini arti dari have atau has adalah sudah, bukan memiliki. Karena have yang artinya memiliki akan diikuti oleh noun. Diikuti oleh noun atau kata benda, bukan verb atau kata kerja. Jadi kalau diikuti dengan verb artinya sudah. Kalau diikuti dengan noun artinya memiliki. Paham ya? Oke, Pak Guru lanjut. Nah, sekarang fungsi present perfect tense. Present perfect tense berfungsi untuk menunjukkan suatu aktivitas yang baru saja selesai. Maka efek dari pekerjaan tersebut masih dapat kita rasakan sampai saat ini. Biasanya ditambahkan kata just sebelum have atau has. Sekali lagi, present perfect tense berfungsi untuk menunjukkan suatu aktivitas yang baru saja selesai. Maka efek dari pekerjaan tersebut masih dapat kita rasakan sampai saat ini. Biasanya ditambahkan kata just. Baru saja, itu artinya sebelum have atau has. Contohnya, my father just has come back from London. Ayah saya baru saja kembali dari London. Jadi
just have come back, baru saja kembali. Okay, next. Present perfect tense digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang pernah dilakukan di masa lalu, namun waktu dari aktivitas tersebut tidak jelas diketahui. Contohnya, I have read the novel, but I forgot the story. Saya sudah membaca novel itu, tapi saya lupa ceritanya. Kapan tuh Pak? Kita mungkin nggak tahu, lupa. Oke, sekali lagi, jadi present perfect tense digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang pernah dilakukan. Ingat, yang pernah dilakukan di masa lalu, namun waktu dari aktivitas tersebut tidak jelas diketahui. Contoh, I have read the novel, but I forgot the story. Paham ya? Nah, Pak Guru lanjut. Present perfect tense juga berguna untuk menggambarkan suatu pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Contoh, I have called him so many times. Saya sudah memanggilnya ya banyak kali, sudah berkali-kali. Paham? Oke, kita lanjut ya, lanjut. Nah, sekarang bagaimana rumusan present perfect tense? Perhatikan dengan baik bagian di berikut ini. Ada bentuknya, bentuk positif, bentuk negatif, bentuk interrogatif. Itu dalam bentuknya. Bentuk pernyataan, bentuk negatif, dan bentuk bertanya. Rumusan untuk yang positif, subjek, have, has ditambah verb ketiga. Have, has yang ditambahkan dengan verb ketiga, kita terjemahkan dengan arti sudah. Paham ya? Jadi have atau has yang diikuti dengan verb ketiga artinya sudah. Ingat, untuk I, we, you, they itu menggunakan have, he, she, it menggunakan has. Contohnya, I have written a romantic novel. Saya sudah menulis novel romantik. Kemudian she has. Nah, dikarenakan he, she, it menggunakan has, bukan have. She has read a magazine. Dia sudah membaca majalah itu. Nah, bagaimana untuk membentuk negatifnya? Kita tambahkan dengan not. Jadi rumusannya subjek have, has plus not. Ditambahkan verb yang ketiga. Sama saja. I have not written a romantic novel. Saya belum. Jadi kalau tadi sudah berarti di fase negatif. Saya belum menulis novel romantik. She has not read a magazine. Dia belum membaca majalah itu. Has not. Ya, jadi ditambahkan not saja setelah have atau has. Berikut untuk interrogatifnya, untuk bertanyanya ini, kita buang saja have atau has-nya ke depan subjek. Sekali lagi, have atau has-nya kita buang ke depan, di depan kalimat sebelum subjek. Jadi have, has plus subjek, verb yang ketiga. Contoh kalimatnya, have I written a romantic novel? Sudahkah saya menulis novel romantik? And then, has she read a magazine? Sudahkah dia membaca majalah tersebut? Pak Guru tekankan bahwa positif itu adalah subjek ditambah have atau has. Untuk I, we, you, they itu menggunakan have, he, she, it menggunakan has. Jadi have atau has, verb ketiga kita terjemahkan dengan kata sudah. I have written a romantic novel. Saya sudah menulis. She has read. Dia sudah membaca.
Dalam bentuk negatif tinggal ditambahkan not setelah have atau has. Kita terjemahkan dengan belum. I have not written a romantic novel. Saya belum menulis. Have not. Jadi belum. She has not read a magazine. Dia belum membaca. Untuk bentuk bertanya, have atau has kita letakkan atau kita taruh di depan subjek, di depan kalimat. Tambah subjek, verb yang ketiga. Have I written a romantic novel? Sudahkah saya menulis novel romantik? Has she read a magazine? Sudahkah dia membaca majalah tersebut? Paham ya? Pak Guru lanjut. Nah, sekarang Pak Guru berikan contoh-contoh kalimat present perfect tense. Contoh pertama, the earth climate has changed because of global warming. Jadi, iklim sudah berubah karena global warming. Ini has changed, sudah berubah, sudah berganti, change. Don't walk on the floor, it has just been mopped. Jangan berjalan di lantai itu sudah dipel, jadi have just been mopped, baru saja sudah dipel. My grandfather has just gone away due to diabetes. Kakekku baru saja meninggal karena penyakit diabetes. Has just gone. Jadi verb ketiga daripada go. Sudah meninggal, gone away. Lanjut, Mr. Basuki has been elected as a governor of Jakarta. Pak Basuki sudah terpilih sebagai gubernur Jakarta. Kita lanjut. I have been gone to Lombok for 2 times. Saya sudah pergi ke Lombok 2 kali, 2 times. And then my daughter cries because she has fallen from her bicycle. Anak perempuanku menangis karena dia sudah jatuh dari sepedanya. Jadi has fallen, sudah jatuh. The rain has not stopped when I was on the way to the office. Hujan tidak berhenti saat aku masih di jalan mau ke kantor. Has not stopped it. Jadi tidak berhenti atau belum berhenti. Next, I have told you to not come near my girlfriend. Aku sudah memberitahukanmu untuk jangan mendekati pacarku. Ya. I have told, saya sudah memberitahukanmu. And then I come late to the meeting because I have not read your message. Aku datang terlambat ke pertemuan karena aku tidak membaca pesanmu. I have not read. Have ditambah verb ketiga. Ada not berarti belum membaca. Next, lanjut. The thief has gone before the girl realized that her wallet was robbed. Pencuri sudah pergi sebelum gadis itu menyadari dompetnya dicuri. Paham ya? Sekali lagi, Pak Guru akan bacakan contohnya. The earth climate has changed because of global warming. Don't walk on the floor, it has just been mopped. My grandfather has just gone away due to diabetes. Mr. Basuki has been elected as a governor of Jakarta. I have been gone to Lombok for 2 times. My daughter cries because she has fallen from her bicycle. The rain has not stopped it when I was on the way to the office. I have told you
Do not come near my girlfriend. I came late to the meeting because I have not read your message. The thief has gone before the girl realized her wallet was robbed. Paham? Oke. Pak Guru ingatkan pada kalian, tolong semua ini dicatat dengan baik di buku kalian dan tidak usah dikumpulkan. Tapi sebagai bahan catatan, besok pada waktu masuk Pak Guru akan periksa catatan kalian semuanya. Dan yang Pak Guru ingatkan lagi, bagi yang belum mengumpulkan jawaban-jawaban dari awal sampai akhir, tolong segera dikerjakan, dikumpulkan. Karena sebentar lagi, pekan depan kita akan semester. Dan nilai tidak akan diberikan sebelum kalian mengumpulkan semua tugas-tugas. Jadi Pak Guru ingatkan, tolong segera dikerjakan dan dikumpulkan ke BK. Orang tua yang ke sekolah yang mengumpulkan. Terima kasih anak-anakku sekalian yang baik, yang hebat. Semoga kalian sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.